Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bidan Robiatul Adalia. Bunda ingin ikut KB, tapi takut gemuk atau khawatir kalau tensinya semakin meningkat. Jangan khawatir, Bun. Ada solusinya. Pakai saja KB IUD. IUD atau disebut alat kontrasepsi dalam rahim atau yang biasanya dikenal dengan KB spiral, yaitu alat kontrasepsi terbuat dari plastik yang lentur, bentuknya kecil kurang lebih 3 cm dan bermacam-macam. Ada yang dililit tembaga dan ada pula yang mengandung hormon. Dimasukkan di dalam rahim melalui vagina dan mempunyai indikator benang. Nah, menurut cara kerjanya, IUD dibedakan menjadi dua. Yang pertama, KB IUD non-hormonal. KB ini memiliki lilitan tembaga di sekitarnya yang dapat mengubah dan menghalangi pergerakan sel sperma sehingga sperma kesulitan untuk bertemu dengan sel telur untuk pembuahan di dalam rahim. Yang kedua, IUD hormonal. KB ini mengandung hormon progesteron sintesis yang berfungsi untuk mengentalkan cairan di bagian leher rahim sehingga sperma sulit masuk di dalam rahim. KB IUD hormonal ini juga mampu menipiskan dinding rahim yang seharusnya menebal saat pembuahan terjadi. Di Indonesia, KB IUD yang sering digunakan adalah jenis KB IUD non-hormonal seperti AKDR Cooper T dan AKDR Nova T. KB IUD memiliki efektivitas yang tinggi, berkisar antara 0,6 sampai 0,8 kehamilan per 100 perempuan. Cara kerja KB IUD atau yang biasa disebut KB spiral yaitu dengan menghambat sperma masuk ke saluran telur, mencegah sel telur dan sperma bertemu, membuat sperma sulit masuk ke dalam alat reproduksi perempuan dan mengurangi kemampuan sperma untuk melakukan pembuahan. Siapa sih yang bisa pakai KB IUD? Yaitu wanita usia reproduktif, risiko rendah dari infeksi menular seksual, ingin menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang, ibu yang sedang menyusui atau tidak menyusui. IUD dapat digunakan oleh ibu pada segala kemungkinan keadaan antara lain penderita tumor jinak atau ganas pada payudara, tekanan darah tinggi, pernah menderita stroke, tiroid, malaria, epilepsi, dan non-perfect TBC. Adapun wanita yang tidak disarankan memakai IUD yaitu wanita sedang hamil atau kemungkinan hamil, perdarahan per vagina yang tidak diketahui penyebabnya, sedang menderita infeksi alat genitalia, kelainan bawaan uterus atau tumor jinak rahim yang dapat mempengaruhi kavum uteri serta ukuran rongga rahim kurang dari 5 cm, penyakit trofoblast yang ganas, diketahui menderita TBC pelvik, dan kanker alat genitalia. Ada banyak keuntungan yang diperoleh jika menggunakan KB IUD. Di antaranya, efektif mencegah kehamilan 98-99%, dapat digunakan oleh hampir semua wanita, melindungi jangka panjang 5-10 tahun, tidak mempengaruhi volume dan kualitas ASI, dapat dipasang segera setelah melahirkan atau sesudah abortus. Saat dilepas kesuburan akan kembali dan bisa hamil lagi. Adapun kerugian dari penggunaan KB IUD yaitu perubahan siklus haid lebih lama dan banyak, perdarahan atau spotting antar menstruasi, saat haid lebih sakit. Komplikasi yang mungkin terjadi di antaranya perforasi uterus, infeksi panggul, kehamilan dengan AKDR in utero, kehamilan ektopik. Hal ini jarang terjadi loh. So, Bunda nggak perlu khawatir karena tidak semua wanita yang memakai KB IUD mengalami hal tersebut. Untuk meminimalisir kejadian tersebut, Bunda wajib mengikuti arahan dari bidan atau dokter selama memakai KB IUD. Pemasangan IUD bisa dilakukan kapan saja, Bun, asal menstruasi teratur, berganti dari metode KB lain dalam waktu 48 jam atau 4 minggu setelah melahirkan, 12 hari setelah keguguran trimester pertama atau kedua jika tidak ada infeksi, selama ASI eksklusif dan belum dapat menstruasi serta tidak diduga hamil. Berikut adalah langkah pemasangan KB IUD. Yang pertama, ibu melakukan persetujuan tindakan medis
Yang kedua, IUD tersedia dalam satu set dan kemasan steril, lalu dimasukkan dalam rahim oleh bidan terlatih. Yang ketiga, jika sudah terpasang, maka ibu dapat merasakan benang IUD dan diminta untuk mengeceknya setiap selesai menstruasi. Setelah pemasangan KB IUD, disarankan untuk melakukan kontrol sesuai jadwal, yaitu 1 minggu pertama setelah pemasangan, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun sekali. Hal-hal yang perlu diperhatikan setelah pemasangan IUD yaitu antara lain, yang pertama, lakukan kunjungan ulang sesuai jadwal. Tunda hubungan intim 1 kali 24 jam setelah pemasangan. Gunakan IUD sesuai dengan jangka panjang. Jangan abaikan bila kram perut dan nyeri berkepanjangan. Jika dirasa benar mengganjal setelah pemasangan, jangan ditarik sendiri ya Bun. Konsultasikan dengan bidan atau dokter. Gimana Bun? Sudah mantap pilih jenis KB? Yuk, pakai KB IUD aja. 2 anak lebih sehat. Berencana itu keren.